Dia jelas-jelas orang yang penakut. Namun ia bangkit untuk melindungi temannya dari serangan monster. Namun setelah mereka membunuh monster tersebut, seorang teman lain tiba-tiba menembaknya di kepala. Saat orang lain terkejut dengan adegan itu, tubuhnya berubah. Ternyata Li Fei adalah bentuk asli monster tersebut. Dan Lin Qiye memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Maka ia memilih untuk membunuh monster itu sendiri. Karena setiap makhluk misterius yang ia bunuh dengan tangannya akan bereinkarnasi di rumah sakit jiwa dalam pikirannya. Kemudian Lin Qiye masuk ke rumah sakit jiwa dan memeriksa mereka. Ternyata klan Nandu Naga hanya ingin bersembunyi diam-diam di dunia dan tidak ingin menciptakan masalah. Namun baru-baru ini, kultus dewa kuno menemui mereka, memaksa mereka untuk mencari perwakilan dewa. Dan mereka kebetulan melihat proses kebangkitan Lin Qiye. Maka mereka merencanakan untuk menjebaknya di sekolah. Namun siapa yang tahu, Lin Qiye justru bisa melihat melalui kedok mereka. Maka mereka pun memulai kerusuhan. Awalnya mereka ingin membunuhnya saat kesempatan muncul. Namun ternyata direncanakan oleh Li Fei. Karena dia berbeda dengan yang lain. Kepribadiannya yang asli tetap terjaga setelah tubuhnya diserang. Sebelumnya, karena pernah meninggalkan Lin Qiye dan melarikan diri. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Meskipun kemudian dia kehilangan ingatannya hari itu oleh Night Watchman. Menghapus ingatannya pada hari itu. Namun perasaan bersalah itu tetap ada. Setelah Lin Qiye mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia mendatangi Li Fei. Memutuskan untuk memberikan kesempatan pada orang itu menjadi perawat pertama di rumah sakit jiwa miliknya. Setelah keduanya menandatangani perjanjian, dia membawa Li Fei ke hadapan Nix. Namun, saat Lin Qiye memperkenalkan Li Fei, ada sedikit kejadian tak terduga. Anak cucu, apakah kamu dibesarkan oleh nenekmu saat kecil? Nenek. Sementara itu, Lin Qiye juga menerima surat. Ini adalah surat perpisahan yang ditulis oleh An Qingyu untuknya. Saat ini, teman sekelasnya yang cerdas ini sudah diam-diam mencuri kepala ular naga Nandou dan pergi ke sebuah markas rahasia. Dan keesokan harinya, Lin Qiye di sini diinformasikan oleh kapten akan segera dikirim untuk mengikuti pelatihan prajurit baru pengawal malam. Asalkan dia lulus ujian, dia bisa menjadi pengawal malam resmi. Namun, pelatihan kali ini sangat istimewa. Karena sebelumnya, pelatihan selalu diadakan di Shangjing. Tetapi kali ini, tidak diketahui mengapa dipindahkan ke Changnan. Dan dalam daftar pelatihan kali ini, ada 4 orang yang dicatat dengan warna merah. Salah satunya adalah Lin Qiye. Dan 3 orang lainnya juga tidak mudah. Pangeran kecil dari keluarga Bai Li Tuming. Saat ini sedang bermain kartu dengan beberapa paman. Namun 3 paman yang bermain kartu dengannya menjadi tidak senang. Karena setelah bermain sepanjang siang, mereka tidak pernah menang 1 putaran pun. Maka salah satu dari mereka mulai curiga bahwa anak itu mungkin curang. Namun sebelum dia bisa berkata lebih lanjut, sebuah kelompok pengawal berjas masuk tanpa berkata apa-apa. Tanpa ragu, mereka langsung mengelilingi 3 paman tersebut. Orang-orang di sekitarnya pura-pura tidak melihat ketakutan. Saat 3 pria itu mengira mereka akan dibunuh. Di atas meja kartu, mereka adalah lawan. Di bawah meja, mereka adalah teman. Seorang gadis kecil saat ini sedang dihadang oleh beberapa preman di pinggir jalan. Ketika beberapa preman berencana melakukan hal jahat pada gadis itu, tiba-tiba sebuah kaleng terbang dan langsung menghantam salah satu dari mereka. Namun ternyata kaleng itu kosong. Membawa mereka untuk berkeliling adalah orang ini adalah Shen Qingsu, orang ketiga dalam daftar. Sementara itu, di dalam kuil di Gunung Jiuhua, akhirnya, Cao Yuan juga perlahan-lahan keluar dari jurang dosa. Dan biksu tua di belakangnya memberitahunya. Kali ini dia akan bertemu dengan seorang yang mulia di Chang'an. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, bukan hanya bisa membersihkan dosa-dosanya, tetapi juga bisa mencapai pencerahan. Maka 4 pemuda bergerak menuju suatu tempat.